langsung saja kita pada materinya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya makmuran rakyat. Nah, pengertian lain menurut Djajah Djiningrat, pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara akibat suatu keadaan atau perbuatan tertentu, bukan hukuman dipungut berdasarkan peraturan pemerintah tanpa jasa imbalan balik langsung untuk kesejahteraan umum. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Pengertian dari pajak penghasilan atau PPH menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pada subjek pajak dalam 1 tahun pajak. Secara umum tahun pajak adalah tahun takwin, namun wajib pajak boleh menggunakan buku yang berbeda asalkan tetap 12 bulan. PPH termasuk jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga wajib beban pajaknya ditanggung langsung oleh wajib pajak. Selanjutnya akan disampaikan oleh berikutnya pengertian PPH pasal 2126. PPH pasal 2126 memiliki peranan yang signifikan dalam sistem perpajakan karena melalui penerimaan pajak ini pemerintah dapat memperoleh sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan publik dan pembangunan negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang PPH 2126 sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPH pasal 25 adalah pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Berikutnya dasar hukum. Itu kita ambil menjadi 3. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir juga dengan Undang-Undang Nomor 36 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang ketiga, PP Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 dan penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Berikutnya ada dasar hukum PPH 26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur 2 sistem pengenaan pajak atas penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. 2 sistem pengenaan pajak tersebut adalah yang pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
Berikutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Mardiasme 2019, pajak memiliki beberapa fungsi penting yang terbagi menjadi 4 fungsi pajak. Antara lainnya yang pertama, fungsi anggaran atau budgeting. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi sebagai sumber yang mendanai biaya yang berbeda-beda secara berkala maupun pembangunan. Sebagai salah satu pendapatan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak memiliki fungsi sebagai alat dalam mengelola atau melaksanakan strategi pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak yang memiliki kemampuan stabilitas, negara dapat mengendalikan tingkat inflasi dengan memanfaatkan cadangan yang diperoleh dari pajak yang berhubungan dengan stabilitas harga. Yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh negara, dana tersebut digunakan untuk mendukung kepentingan publik serta mendukung pembangunan yang dapat membuat pekerjaan untuk masyarakat yang berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada jenis pajak. Menurut Resmi 2013 terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama menurut golongan. Jenis pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung, yaitu pajak harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Yang kedua, menurut sifatnya. Menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan objektif. Yang subjektif adalah pajak yang kewenangannya mengenai segala keadaan pribadi wajib pajak atau kewenangan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Yang kedua, pajak objektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutannya. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Yang kedua, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 maupun pemerintahan tingkat 2, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Yang selanjutnya adalah syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak dibagi menjadi ada 5. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu syarat yuridis. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian, syarat ekonomis. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien, syarat finansial. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus lebih sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Asas dan sistem pemungutan pajak. Menurut Shanti 2016, Indonesia memiliki 3 asas pemungutan pajak, yaitu yang pertama, asas domisili, di mana negara berhak memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang tinggal di wilayahnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber, di mana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan, di mana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan dan
suatu negara. Dalam pemungutan pajak ada 3 di Indonesia, yaitu yang pertama official assessment system, yang kedua self assessment system, yang ketiga yaitu withholding system. Yang pertama adalah official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang pemerintah mengatur besarnya pajak terutama dalam wajib pajak. Yang kedua self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak ini diberikan wewenang untuk wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan memotong wajib pajak sendiri yang tentukan seharusnya yang harus dibayar. Yang ketiga yaitu withholding system, yaitu sistem yang dilakukan oleh pemungut ketiga, yaitu untuk memperantarakan, untuk memotong, memungut yang terutama oleh wajib pajak. Subjek dan objek PPh pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 yaitu pajak dalam negeri, sedangkan PPh 26 yaitu pajak subjek pajak luar negeri. Penerima yang menerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan 26 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima penghapus saguan, tunjangan hari tua atau tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya, mantan pegawai serta pembiayaan maupun dan lain-lain. Namun terdapat beberapa pengecualian dalam ketentuan penerimaan pasal 21 dan pengecualian tersebut diberikan kepada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negeri asing dan warga negara asing yang diperbantukan kepada mereka sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu warga negara asing pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana ketentuan mereka sepanjang tidak menjalani usaha atau kegiatan atau kerja lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek PPh 2126 ada di antara lain yaitu terdiri dari jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh individu, berasal dari pekerjaan, jasa maupun kegiatan lainnya. Berikut objek PPh 2126 yang pertama penghasilan pegawai tetap, ada gaji, tunjangan, bonus dan lain-lain. Yang kedua penghasilan pensiunan, penghasilan berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis yang diterima secara teratur. Yang ketiga ada penghasilan pegawai tidak tetap, yang diantaranya yaitu upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah golongan, dan upah bulanan. Penghasilan yang keempat yang terakhir penghasilan dalam bentuk natural atau kenikmatan yang dinikmati atau diterima oleh pegawai. Baik, sekarang masuk pada tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutama, pajak yang harus dibayar. Tarif yang selama ini diterapkan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 macam tarif menurut Waluyo 2003. Yang pertama tarif proporsional, tarif yang berupa persentase tetap terhadap jumlah barang apapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sering disebut tarif tunggal karena hanya menggunakan satu tarif dengan persentase tetap seperti PPN 12%, PPB 0,0%. Yang kedua tarif progresif, tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif ini digunakan pada pajak penghasilan di Indonesia sesuai pasal 17 UU PPh. Yang ketiga tarif degresif, persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. Yang keempat tarif tetap, tarif yang jumlahnya tetap atau sama besar terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Jadi di sini masuk pada contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya PPh 21. Jadi di sini ada contoh kasusnya itu Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp 6 juta. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak, memiliki NPWP. Itulah PPh pasal 21-nya. Jadi jawabannya sebelah yaitu gaji sebulan Tommy yaitu sebesar 6 juta. Nah, masuk pada pengurangan, di mana pengurangan itu yang mempunyai biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan itu sebesar potongannya sebesar 300, penerimaan sebesar 300.000 dan iuran pensiun yang harus dibayar oleh Tommy yaitu 100.000. Jadi penghasilan yang sebulannya itu ialah 5.600.000 dan dalam setahun jadi 62.200.000. PTKP yaitu wajib pajak itu sebesar 60 juta.
ditambah dia udah menikah, tapi maksudnya tanggungannya yaitu istri sebesar 4.500.000. Jadi total PTKP-nya itu 58.500.000. Terus penghasilan kena pajaknya itu yaitu 8.700.000. PPh pasal 1 setahun 5%, yaitu sebesar 435.000. Dan PPh pasal 12 tahun 10 lalu itu 36.223. Yaitu yang kedua PKP bagi usaha tetap PPT. Di Indonesia pada tahun 2015 sebesar RT 17 miliar 500 juta rupiah. Pajak penghasilan yang harus dibayar yaitu sebesar 20% kali 17 miliar 500 juta, yaitu RT 4 miliar 275 juta. Penghasilan BUMD setelah kena pajak yaitu sebesar RT 13 miliar 125 juta. Hitungan PPh 26. Jawabnya yaitu PPh pasal 26 yang ditemukan yaitu 20% dikali dengan 13 miliar 125 juta, totalnya yaitu